Tiga DPR melakukan kunjungan kerja ke kediaman calon Kepala Polri Komjen Pol Tito Karnavian di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian seleksi calon Kapolri yang baru. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Amin Subarkah yang sudah di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Haikal, mungkin Anda bisa menjelaskan apa sebetulnya tujuan dari kunjungan kerja Komisi 3 ke kediaman Tito Karnavian? Tujuan dari Komisi 3 mengunjungi kediaman Tito Karnavian adalah untuk melihat bagaimana interaksi yang dibangun oleh Tito Karnavian kepada keluarga dan juga para tetangganya. Ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi Kapolri yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR dan dijadwalkan rombongan anggota Komisi 3 akan sampai pada pukul 1 siang hari ini. Lalu akan dijadwalkan pula buka bersama pada sore hari ini di kediaman Tito Karnavian. Pada saat ini kami belum melihat adanya kedatangan anggota DPR, namun 20 staf polisi telah disiagakan untuk menjaga keamanan berlangsungnya kunjungan Komisi 3 pada saat ini. Dan awak media pun sudah berkumpul, suasana di sekitar kediaman Tito Karnavian cukup kondusif dan sudah dipersiapkan seperti adanya tenda dan juga kursi-kursi yang akan dipersiapkan untuk menyambut para anggota Komisi 3 yang dijadwalkan akan sampai pada pukul 1 siang hari ini. Memang kunjungan ini dimaksud selain kunjungan ke kediaman Tito Karnavian, anggota Komisi 3 juga akan melihat berkeliling ke sekitar rumah tetangga Tito dan juga berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di sekitar rumah Tito untuk melihat bagaimana sebenarnya interaksi calon Kapolri ini dengan masyarakat yang ada di sekitar kediamannya, Egan. Ya, kalau kemudian bagaimana peranan dari DPR, khususnya Komisi 3 DPR selanjutnya untuk berkaitan dengan pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri? Egan, setelah melakukan kunjungan pada siang hari ini, agenda berikutnya dari Komisi 3 DPR adalah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari Kamis esok. Dan bila DPR telah menghasilkan keputusan, rencananya DPR akan menentukan apakah Tito Karnavian layak menjadi Kapolri atau tidak pada pukul 8 malam esok hari. Dan uji kelayakan dan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan itu akan disampaikan di rapat paripurna pada hari Selasa tanggal 28 mendatang. Selanjutnya, anggota DPR akan terus melaksanakan seleksi fit and proper test dalam rangkaian selama satu minggu ke depan. Sebelumnya, anggota Komisi 3 juga telah mengundang PPATK, KPK, dan juga Kompolnas untuk melihat bagaimana rekam jejak dari Tito Karnavian. Dan dari ketiga lembaga tersebut tidak ditemukan adanya rekam jejak yang mencurigakan atau cacat secara hukum, sehingga Tito Karnavian memang dinyatakan sebagai satu-satunya calon tunggal Kapolri yang bebas dari berbagai kasus atau sangat bersih. Presiden Joko Widodo memang sebelumnya telah mengajukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal dan dilihat dari berbagai prestasi Tito, memang Tito layak dinyatakan sebagai satu-satunya calon tunggal. Beberapa di antara prestasi Tito adalah Bintang Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol pada tahun 1987. Lalu Tito juga pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Lalu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada tahun 2015 hingga 2016 dan kini Tito menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sejak tanggal 16 Maret hingga sekarang. Dan Tito Karnavian juga menjadi calon Kapolri yang cukup fenomenal karena ia akan melewati 4 generasi senior di atasnya, sehingga ia dinyatakan sebagai salah satu calon Kapolri termuda yang pernah dimiliki Indonesia. Balik Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Ibnu Haikal.